kasihan melihat kalian berdua. Saya lebih kasihan sama kamu dengan Karena kelompok gini, kalian sudah dewasa tapi kenapa tidak mengerti juga gitu. Kasihan gitu. Loh, kami dewasa, kau lebih udah tua, yang di bawah itu sudah bercabang. Gak ada Yesus katakan. Nggak urusanmu itu. Dengarkan dulu ya. Kalau kau orang Batak, no mention itu jauh-jauh datang merantau ke tanah Batak, pasti mengajarkan salah satunya Tritunggal. Kalau melenceng dari sana, no mention tidak pernah mengajarkan Tritunggal. Di mana tulisan? Saya nggak tahu kalian. Di mana tulisan no mention Tritunggal? Di mana? Hah? No mention di mana ajarannya Tritunggal? Di mana? Ada sejarahnya samamu. Coba dulu. Bawakan ke sini. Asal ngomong aja kau. Makanya jangan dengar pendetamu itu. Ke neraka kau nanti. Nah pertanyaannya gini juga, dari tadi nggak dijawab. Kalian itu kalau ibadah yang berceramah itu siapa? Jangan kau framing ibadah kami, kawan. Kami ini ibadah. Wajar kalau dong, tapi Yesus jadi curiga kenapa ada aneh begini pengajarannya. Setuju nggak kalian? Saya yang curiga sama pendeta dengan kelompokmu tung. Nggak ada Yesus perintahkan ajarkan Tritunggal. Kau ajarkan. Saya yang curiga. You understand? Oh, saya baca sama kamu ya. Matius 23 host, tolong bacakan dulu host kalau boleh di on cam kan Bang. Matius 23:2 tolong dulu Bang. Boleh nggak Bang? Bang host? Bang. Bang host? Matius 23 itu apa, Bang? Iya, bacakan dulu Bang, bacakan. Mereka ini nggak ngerti, mereka ajaran mana sebenarnya mereka? Ya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Itu zaman dulu, zaman sekarang siapa? Pendeta-pendeta menduduki kursi Musa. Jadi para teologi ya. Di Alkitab zaman dulu, ini zaman sekarang pendeta. Ada nggak tertulis di Alkitab? Iyalah. Sekarang pendeta. Dari buahnya lah kamu. Dari buahnya lah kamu lihat mereka. Jadi ajaran pendeta itu ajaran zaman sekarang pendeta. Tertulis di mana di Alkitab? Kok bicara masalah kita? Makanya karena nggak ada di Alkitab, makanya dengarkan ajaran pendeta itu ajarannya Musa. Kenapa kau bilang tadi dulu beda, sekarang pendeta? Di mana di Alkitab ditulis bahwa sekarang pendeta? Dia nggak mengerti. Dengar ya, ahli-ahli Taurat dan juga. Kau yang nggak mengerti apa yang kau ngomongin misalnya. Goblok kau. Alang mana? Kau mana goblok? Tahu. Mau ini aja pendapatmu aja mau menang. Iya, pendapatmu aja. Kami bawa data yang kalian yang berbahaya. Firman Tuhan kalian framing. Tapi kau putar-putar. Kami kasih pendapat kalian panas. Enggak panas, dengar ya. Kalian dihinggapi Roh Kudus apa roh jahat, Le? Dengar, roh jahat. Dengarlah ya. Dengarlah. Firman Tuhan aja kalian framing. Apa itu framingnya? Bapa dan Roh Kudus kalian framing itu Tritunggal Trinitas. Itu sesat. Sama, kau juga mau framing juga. Kau bilang kau mau menyelamatkan orang Kristen. Bagaimana kau mau menyelamatkan orang Kristen? Itu perintah Tuhan. Itu perintah Tuhan. Masih perlu diselamatkan. Aduh. Itu kenapa saya bilang begitu kau panas? Dengar ya. Itu perintah Tuhan. Beritakan. Kau mau melangkahi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ya, kalian memang orang-orang yang ini nggak mengerti apa ya. Yesus katakan begini. Beri pamalo-malohon. Padita biru pamalo-malo suruh jatuh son. Oh, padita do. Hah? Kau goblok Mikael. Saya nih orang biasa. Gini loh, Le. Gak perlu jadi pendeta kita bisa mencerna isi Alkitab, Le. Gak perlu. Nah itu tahu makanya kita di sini diskusi. Kenapa saya kita diskusi tapi nggak dengar dulu lah ya. Nggak dengar dulu lah. Dari tadi kita diskusi. Cuma lah emosi. Ya dulu, gitu. Diskusi. Nggak ada emosi aku. Aku sedih sama. Siapa ya? Sekarang gini siapa tadi yang ngomong? Dia mengajak itu emosi kan? Dia mengajak diskusi tapi mau menang sendiri, mau menerima. Karena nggak ada karena data kalian tidak ada. Jadi kalian bawa kepada data bohong semua. Apa kau bawa data bohong? Gini lah. Dikasih data bohong. Le, daripada nggak ada data. Mana data yang mengatakan kau mau menyelamatkan orang Kristen? Gak ada tertulis di Alkitab menyelamatkan orang Kristen. Dengar ya. Untuk menutupi kebodohanmu. Dengar.
Iya dengar dulu ini, dengar dulu. Aduh, Yesus bilang, dengar ya, ada perintah Yesus, beritakanlah Injil. Iya betul. Nah, ketika kami memberitakan Injil yang benar, terus kalian itu harusnya sadar kami sedang menyelamatkan kalian gitu loh. Itu kan Sejak kapan nih Yesus menyelamatkan Sekarang kami? gini, itu kan benar menurut pendapat kalian. Kau masih perlu diselamatkan. Kalian gak bisa nampung orang lain, susah kali. Oke. Pelan-pelan, Bang Mikael, biar saya yang menyampaikan nama mereka dulu, Bang Mikael ya. Iya, bagaimana? Oke, Sama aja, pelan-pelan. kawan. Kalian boleh dengar, kalian boleh simak di mana kesalahan para pendeta-pendeta. Nah, baiklah, saya akan sampaikan. Boleh dibaca Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi, orang-orang yang mendengar dan melakukan perkataan Yesus, dialah orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Nah, sekarang saya tanya kepada para di bawah saudara-saudaraku di dalam nama Yesus, apakah perintah dari Tuhan Yesus telah mereka lakukan dan apa yang telah mereka langgar para pendeta? Salah satunya adalah persembahan. Di mana ditulis Yesus itu? Di Matius 9 ayat 13. Apa kata Yesus? Yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Emosi. Tapi Ya? lalu gilalah pendeta-pendetamu itu, berikanlah persembahanmu. Bos, belas Yang gila kasihan itu, siapa? Pendeta. woi, belas kasihan itu apa rupanya, berupa apa? Apakah tidak kita boleh? Makanya saya bilang tadi, ini nggak ngerti juga belas kasihan itu dikatakan Yesus adalah kepada orang-orang yang tidak makan, orang miskin yang tidak punya baju. Betul. Jadi, aduh, Gini. persembahan itu di dalam gereja itu bukan dikehendaki Tuhan, tapi selalu dipaksakan pendeta-pendetamu. Jadi yang sebenarnya pendetamu itu tidak mendengarkan perkataan Yesus dan tidak melakukannya. Waduh. Ya gitu. Kalian Pendeta- baca kitab tapi tidak mengimani. Yesus sendiri bilang, kasihlah apa sih perpuluhan. apa yang mana perpuluhan? Mana ayatnya? Mana ayatnya, Bang? Tunggu, Bang. Mana ayatnya? Tunggu, Bang. Ya. Mana ayatnya? Ya, siap. Dari- kita makan dia. Makan. Mana ayatnya? Enggak, sekarang gini, ini mau cerita makan atau gimana? Mending ketemu langsung. Enggak. Mana ayatnya? Kamu tadi bilang tadi Yesus katakan kasih perpuluhanmu. Mana ayatnya? Tolong kasih sama saya. Mana ayatnya? Ya, mana? Itulah kesesatan beginilah yang kami basmi. Sosok benar kau, punguan kotoran kau. Enggak. Tunggu, Bang. Kita dengar dulu, Bang. Mana ayatnya? Tolong ditunjukkan sama dia. Nanti dia bawa kitab Maleakhi, Bang. Nah, itu ya, Bang. Mana? Nah, itu mana? Ayo pertanggungjawabkan narasimu, punguan. Kalau enggak punguan comberan kau bikin kau. Iya, jago pertanggungjawabkan. kau dikomalin. Ayo pertanggungjawabkan. Yesus. Mana Yesus perintahkan berikan perpuluhan? Mana? Ayo, diam kau kan? Turunkan aja host. Enggak ada ilmunya. Sebentar dulu. Ya di mana? Ya udah, Bang. Udah sabar, Bang. Kita dengar dulu, Bang. Nah, Yesus, Mana? Yesus sudah datang nih, terus dia khotbah di Bait Allah. Enggak balik terus aja ada tadi seorang- kau sudah kau sudah membuat Tuhan Yesus menyuruh lakukan perpuluhan. Di mana tertulis itu aja, enggak usah kau berbantah-bantah. Mana ayatnya? Kalau enggak turunkan aja host, ini enggak ada ilmunya nih. Begini yang mau kami basmi, ajaran-ajaran begini. Itulah, Bang Mikael. Makanya yang kami butuhkan itu data dan jawaban yang tepat, bukan asumsi. Asumsi, punguan. Kau itu pakai asumsi. Udah. Punguan comberan kau. Kasihan Tahu saya. nggak arti maksud? Tahu nggak? Dengar dulu Tahu. penjelasannya biar tahu dan biar mengerti. Nggak butuh penjelasan, kami butuh ayatnya. Saya udah tunjukkan ayat sama di 9 ayat 13. Yang ku kehendaki belas kasihan. Le, kita ini makhluk ciptaan Allah yang paling agung loh. Itu yang membedakan kita dengan hewan. Enggak. Saya bukan ciptaan Allah. Saya ciptaan Yesus. Saya ciptaan Saya Yesus. ciptaan Yesus. Yang ciptaan Allah kau, kami ciptaan Yesus. Beda kita ya. Sorry ya. Beda kita. Sorry. Ya.
Kami ciptaan Yesus. Allah itu di Baitullah, di Mekah sana itu. Kami tidak menyembah Allah, kami menyembah Yesus. Iya, betul ya. Jangan kau Jadi buat punguan. Yesus itu jadi orang Arab. Sebab Yesus Jadi- itu tidak pernah menyeru kepada Allah, tapi kau buat dalam pikiran dan imajinasi, Nah, imajinasi sebentar. sesatmu Yesus itu Sebentar. menyembah Allah. Itu Sebentar salah. Bang Hos, biar kita clearkan dulu. Jadi si punguan ini mengeluarkan pernyataan narasi Yesus memerintahkan perpuluhan, dan itu tidak ada di Alkitab. Hal-hal seperti inilah yang mau kami luruskan. Jadi kalian jangan marah sama kami. Kami sedang menyelamatkan Anda. Jadi punguan, kau ini tidak rendah hati kau. Bahwa mengeluarkan narasi tapi tidak ada data ya. Pendetamu itu suruh bertobat. Kalau nggak suruh naik ke TikTok ini kami ajari dia. Kalau dengan rendah hati. Ya. Dengan Halo. rendah hati pendeta. Selamat siang semua. Salam sejahtera, Bu Panjaitan. Ya, salam sejahtera dulu juga. Salam. Mana ada ciptaan Yesus Salamnya mau orang makan Israel. orang? Coba, Mikael, Anda tadi di bawah kau menyimak, bilang kau- Dian. bilang Pak Utapea, kita Pak Utapea. Tadi berani nggak Ya. nunjukkan ayatnya di mana Yesus menyuruh memberikan perpuluhan? Di mana ayatnya? Coba tunjukkan. Saya mau tanya, katanya kalian ciptaan Yesus, kenapa mau makan orang? Mana ada ciptaan Yesus makan orang? Tidak ngerti. Dia tidak mengerti majas metafora. Jadi nggak tahu dia majas metafora, Bang Mikael ya. Makanya belajar lagi Pak Utapea, belajar bahasa Indonesia, majas personifikasi, majas metafora, ya belajar majas ya. Maksudnya makan di situ apa? Ya, di situ hanya maksudnya kami mau menjelaskan kepada saudara si punguan ini, mana ayatnya itu aja. Oh, masuk si Rambo, abang si Sambo. Ya, Rambo, selamat siang Rambo, Sambo sudah dibebaskan dari hukuman mati. Ini abang yang membela si Rambo. Haleluya. Haleluya lah, masa haleluya? Aduh. Kenapa ini bahas-bahas perpuluhan, Bang? Tadi si punguan bilang ada katanya Yesus mengajarkan perpuluhan. Di mana ayatnya Yesus mengajarkan perpuluhan? Coba kamu bisa jawab nggak? Tidak ada. Ya sudah, Tidak coba ada. tunjukkan. Kenapa ngomong ribut, sama si Man? punguan ini. Berarti Tidak ada punguan, ayatnya. berarti punguan dari tadi kamu asal ngomong aja, turunkan aja si punguan ini, nggak ada apanya, ilmunya. Beginilah kami miris melihat ajaran kekristenan yang ditelan mentah-mentah oleh para jemaat-jemaat. Ya? Hah? Turunkan aja lah. Yesus di framing, mengatakan Yesus memerintahkan kasih perpuluhan. Ajaran pendetanya. Itulah ajaran pendetamu, punguan, biar Anda tahu. Kalau kita membeli perpuluhan itu tanda kita berterima kasih kepada Tuhan lagi, tapi tidak dipaksa. Nah, itu enggak. Mereka tuh nggak tahu, Rimbu. Perpuluhan itu ajaran Judaisme, kawan, ajaran iblis ya. Judaisme itu ajaran iblis. Ya. Itu Menurut si Mikael itu. Itu kalau perjanjian lama itu, perjanjian lama memang ada. Tapi Iya, tidak ada yang makanya bisa melengkapi. Makanya saya bilang, dengar ya saudara-saudara Kristen, saya jelaskan kepada Anda. Perpuluhan itu ajaran Judaisme. Judaisme itu ajaran setan, ya. Nah, Judaisme Mesianik, Judaisme Mormon semua itu. Makanya dikatakan di Matius 23 ayat 2, Matius 23 ayat 2 tadi bahwa ajaran Musa dan telah menduduki kursi Musa itu ajaran siapa? Yang diajarkan oleh para pendeta itu ajaran Musa, Judaisme. Perpuluhan itu dari iblis, ya. Itu menurut si mereka ini. Radikal kali kau bahas. Masalahnya begini teman-teman. Bukan radikal. Sudah Jiwa banyak komunis. jemaat-jemaat, dengarkan dulu. Sudah banyak jemaat-jemaat itu disesatkan dengan ajaran teologia begitu, kawan. Jemaat Nggak yang ada yang mana? diajarkan itu. Sebut dulu jemaat yang mana? Semua jemaat kalau ajaran pendeta udah sesat itu. Tritunggal lah, perpuluhan lah. Sekali kau tuh berpikir mengatakan semua jemaat. Coba dulu. Gini itu Le.
Ya, kita harus kepala dingin ini, kepala dingin. Enggak. Ya, dengar Pungwan. dulu, dengar dulu. Pungwan, dengar dulu. Pungwan, Le. bukan. Kau meminta maaf dulu sebelum saya turunkan Anda. Dengar dulu. Kau Anda sudah sudah minta maaf karena kau mau makan dia. Bahasa Iya, itu. mau kumakan dia. Kenapa rupanya? Ya, Kau pun ya ntar itu. lagi kumakan. Bagaimana ciptaan Tuhan Yesus memakan orang? Siapa yang bilang makan Ajaran orang siapa aku? juga dulu? Siapa Yang benar yang bilang kalau aku makan ngomong. orang? Gak Siapa gini. bilang aku makan orang? Semua orang juga Siapa tahu. yang bilang Le. aku? Dari tadi yang emosi itu kalian, Le. Kami Kok santai. malu-maluin Enggak, aja orang ini? Malu-maluin aja, jangan ribut. Kami Iya, bersemangat. Ngaku Kami ciptaan bersemangat. Yesus, tapi mau makan orang. Siapa yang bilang makan orang aku? Lah, Lah tadi kau yang tanya bilang. aja ini yang lain. Apa aku bilang tadi? Biar kita makan. Apa aku bilang? Kau maki Biar lagi. kita makan dia. Kau maki lagi. Apa kita makan? Halo, Apa kalau kita bisa makan? saran, satu-satu dulu lah. Kasih dulu kesempatan ke Pungwan itu. Biar kita dengar kita dulu makan. apa alasannya begitu Kalau- loh, Toh. Kalau benar perkataannya, kita makan perkataannya. Bukan orang yang saya makan. Makanya pikiranmu kotor. Kalian Kau menantang sih. kau cuma pintar memutar balikan fakta aja kau tuh. Sudahlah kau ini nggak ada ilmu. Sama aja dengan Rocky Gerung kau nih, memutar-mutar balikkan. Gini ya itu, Le. Gini ya itu, Le. Sudahlah, Le, Pungwan, kau memberi narasi kepada dengar, Tuhan Le. pencipta langit dan bumi Tuh yang kan, mencurahkan tadi darahnya untuk manusia. Kau bilang memframing Yesus, kami tidak suka Yesus dikerdilkan di sini. Kamu harus minta maaf. Siapa bilang Ya. Yesus dikerdilkan? Itu Tuhan saya. Kau mengkerdilkan Yesus di sini. Kau Tuhan katakan saya. Yesus. Aduh, Aduh. kenapa ini sudah kacau gini, Yo, Bang? ala gomba. Ay Gini, ngambil kau mari kele hala dengar, Yunita. dengar dulu, Le. Enggak, bentar. Boleh, Satu bentar. dulu, Dia- dia- boleh ngomong nggak ini? Dengar Satu-satu dulu. dulu ngomong. Dengar biar dulu. Ya, jangan kita jadi kita dengar malu. kita saling memberkati saja, Bang. Iya, Saling dengar memberkati dulu, saja Bang. kita di sini. Pungwan, kau sudah Jadi mengkerdilkan gini. Yesus. Jadi gini Kau ya. mengkerdilkan Yesus. Gini. Kamu harus rendah hati dulu, Pungwan. Nggak rendah hati kamu. Saya nggak Oh, didengar cari yang ini, rendah coba. hati. Yang rendah hati siapa? Yang harus rendah hati siapa? Oke, enggak gini. Kau diizinkan Enggak, berbicara, boleh tapi dengar kamu dulu nggak saya ngomong? klarifikasi dulu pernyataanmu. Dengar dulu saya Yesus ngomong. memberi. Oke, saya dengar. Oke Tapi ya. kalau nggak dijelaskan. Oke saya ya, dengar. gini, kita manusia punya akal dan pikiran. Setuju situ ya? Ya. Setuju ya? Nah, yang Iya, kedua, saya juga nggak mengimani semua pendeta itu benar, tidak. Kalau ada pendeta memang yang menuju ajarannya teori kemakmuran, teori kesesatan, lah kita sebagai yang punya akal, ya tinggalkan aja ini pendeta. Gitu loh, jadi jangan salahkan pendetanya juga lah, nggak bagus. Aduh, pernyataanmu dulu kau klarifikasi. Udahlah ya, kau nggak rendah hati kau. Turun aja lah kau ke bawah. Tidak rendah hati Enggak tapi rendah. menurunkan orang gitu. Ya klarifikasi dulu pernyataanmu bahwa memang Yesus tidak pernah mengajarkan perpuluhan. Dari awal Mau sampai nggak? tadi pun diskusinya, kau belum klarifikasi, kau tidak mengakui Allah Tritunggal. Loh, di mana tertulis itu Allah Tritunggal? Coba dulu. Berkuklarifikasi, coba. Memang tidak ada Aduh. secara eksplisit. Oh, tertulis udah, di memang tidak ada. Kamu ini aneh banget. Kalau nggak ada ya udah nggak ada. Tapi kau punya akal dan pikiran, Le. Astaga. Duh, hala mau kita pun- marbeda ya hala godo, do sarupa do sudi. Cium jokung majola nih. Nggak ada rendah hatinya. Dikasih tahu rendah hati nggak mau. Dia mengatakan Yesus itu menyarankan, mengajarkan katanya perpuluhan. Itu mengkerdilkan Yesus, tahu nggak? Kamu tahu nggak arti perpuluhan itu? Persepuluhan. Tahu nggak persepuluhan? Ada target 10 daripada hasil rampasan dikasih 10%. 10 Nah, 10% dari gaji, tapi nggak diharuskan itu. Nggak dengarkan diharuskan dulu itu. Dengarkan dulu itu. Beda dengan yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Apa itu? Belas kasihan itu tidak ada target. Ngerti? Bisa saja dikasih 5 juta. Bisa saja dikasih 200.000. Nggak ada target. Jadi orang secara Iya, betul. batiniah, dengar Betul dulu. itu, Secara batin, sebentar dulu Bang. Secara batiniah mereka itu tidak ada menuding diri mereka sendiri. Ya, tidak semua sama saudaraku. Ekonominya sama seperti kamu, ya. Oke? Kalau tidak ada semisal orang kaya, tiba-tiba gerejanya orang miskin ini dia itu cuman mulung-mulung botot, tahu nggak botot? Mulung-mulung aja. Dia orang kaya di sampingnya kiri kanannya. Tiba-tiba dia hanya memberi 500 perak. Secara batiniah dia itu tertuding, tahu nggak? Hah? Itu baru namanya manusiawi.
Makanya beda perpuluhan, beda yang dikehendaki Yesus yang adalah belas kasihan, no target. Ya. Begitu yang dikehendaki Tuhan, memberi dengan ikhlas tanpa harus. Kalau perpuluhan itu bukan dari dirimu, perpuluhan itu dari luar dirimu. Jadi yang mengatur uangmu itu dari luar dirimu. Kasih ya perpuluhan. Nah, belas kasihan itu adalah dari diri saya sendiri, bukan diatur dari luar diri saya. Biar Anda paham. Makanya saya katakan perpuluhan itu dari iblis, ajaran Judaisme. Begitu kawan. Benar nggak, Hos? Jadi begini saya tambah Bang. Jadi saya begini. Kalau diperhatikan perkataan Yesus di Yohanes 2 ketika Yesus katakan hancurkan Yohanes 1 Yohanes 2 itu dikatakan hancurkan tempat ini, bangunan ini, menunjuk kepada sinagoge ini. Dan aku akan mendirikannya dalam 3 hari. Apa maksudnya itu? Kalau udah dikatakan musnahkan, hancurkan, semua ajaran yang di dalamnya juga dihancurkan. Jangan dipakai lagi. Betul. Benar-benar, Hos. Ayo kita tinggikan Yesus di sini, Hos. Orang-orang yang merendahkan Yesus, kasihan mereka. Ayo kita tinggikan Udah Yesus di sini, Hos. hancurkan bangunannya, hancurkan juga ajarannya. Kenapa? Benar, Bang. Yang ada di ajaran Yesus itu cuma kasih. Kasih itu ada di mana? Di dalam hati kita. Dan itu kita lakukan. Itu. Betul, Bang Hos. Jadi perpuluhan itu program dari luar diriku, tetapi apa? Diatur uangku. Belas kasihan itu program dari diriku mengatur uangku. Mengerti kalian itu? Ini pendeta-pendeta beri yang terbaik kepada Tuhan. Sikit-sikit raba-raba, sikit-sikit raba-raba, raba-raba sikit-sikit. Bego mah sudah pendeta. Kenapa pendeta tidak berani menghilangkan kitab Maleakhi, ya, kitab hukum Taurat? Coba saya tanya dulu semua, saya tantang. Dibaca dulu Galatia 2 ayat 16. Tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Semua hukum Taurat pun tidak dibenarkan oleh Tuhan. Mau itu hari Sabat. Yang kedua, sejak kapan Yesus menyuruh beribadah hari Minggu? Padahal hari Minggu itu bukan hari Sabat. Itu harinya Sunday, hari matahari, hari dewa matahari. Aneh-aneh. Itu yang menyuruh itu pendeta-pendeta loh, bukan Yesus. Yesus itu beribadah setiap hari. Apa katanya Yohanes 5 ayat 18? Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku bekerja. Terus mana harinya? Dia pergi ke gereja. Gak ada tuh. Gitu. Jadi kami ini sedang menyelamatkan orang-orang Kristen dari ajaran teologi sinkretisme yang diajarkan oleh para pendeta sesat-sesat itu. Itulah ajaran teologi sinkretisme yang diajarkan para pendeta. Paham menggabungkan satu atau dua paham kepada ajaran Kristus Yesus. Digabungkannya ajaran Parmalim di Batak, digabungkannya ajaran Judaisme di Israel. Itu paham teologi sinkretisme. Tanya itu para pendeta-pendeta itu, suruh bertobat itu. Mana ada lagi pendeta sekarang ini yang apa, yang rendah hati? Yang ada adalah pedofilia. Seperti yang di Kalimantan itu kan, Hos? Ya enggak, Hos? Ya, jadi maaf saudara-saudara ya, kalau penyampaian kami terasa agak sedikit kasar sama kalian. Murid-murid Yesus pun, murid-murid Yesus sendiri yang sudah bertahun-tahun mengikut Yesus, merasa pengajaran Yesus itu kok keras sekali. Apalagi yang kami sampaikan. Terasa kasar sama kalian, terasa keras. Kenapa? Karena memang tidak pernah diajarkan sama pendeta kalian. Itu masalahnya. Kenapa rupanya ngegas? Saya gini, saya tidak akan kritik pendeta kalau dia itu di jalan Tuhan. Tapi kalau dia tidak di jalan Tuhan, saya akan tetap kritik pendeta. Sampai mati pun saya akan tetap kritik pendeta. Kalau dia tidak di dalam jalan Tuhan. Teman saya ada kok pendeta bertobat, ditinggalkannya kependetaannya, nggak mau dia lagi di gereja. Bukan orang kaya dia, orang miskin dia. Tapi bukan semua pendeta begitu itu, bapak-bapak, ibu-ibu. Ada salah satu pendeta itu baik, ada yang begitu. Tunjukkan dulu pendeta yang baik itu ke sini, bawa ke sini. Pasti akan ketahuan dia baik apa enggak.